Halo, assalamualaikum. Kalau yang kiri teman-teman pasti udah sering lihat dong. Pasti di banyak channel YouTube lihat ini dipasang di leher hostnya ya. Ini adalah Saramonic Blink 500 generasi pertama, mikrofon wireless lavalier sistemnya ya. Jadi ada transmitternya, saya punya dua transmitternya dan ada satu receivernya yang dicolok ke kamera. Jadi lavaliernya bisa nyambung ke kamera. Walaupun kameranya jauh ya, itu adalah kegunaannya, cocok buat yang ngevlog dan juga punya channel YouTube tentu saja ya. Nah, ternyata Saramonic udah masukin produk selanjutnya yang namanya Blink 500 Pro X B2. Kalau ngelihat dari penampakannya, salah satu perbedaan utamanya adalah dia punya layar ya. Ini biasanya layarnya OLED atau LED dan juga punya charging case nih. Kalau yang di Indonesia, garansi resminya dihandle sama PT Denka Pratama Indonesia. Nih, dapat kartu garansinya juga. Denka ini megang banyak banget brand yang memang bergelut di bidang content creation nih. Dan ini kartu garansinya. Kita langsung unbox saja untuk melihat kelengkapan yang didapatkan kalau kamu beli Blink 500 Pro X B2 ini. Tapi sebelumnya saya mau nunjukin harganya. Di beberapa toko online yang sudah ini ya, official store di Tokopedia, itu harganya yang B2 itu Rp4.199.000. B2 itu biasanya memang isinya satu receiver dan dua transmitter ya. Seperti ini kemasannya. Easy to read, ya betul, OLED ya, displaynya omnidirectional pickup pattern. Ini ngambil dari suara dari berbagai arah, tapi karena biasanya dilekatkan atau dipasangkan di dekat mulut atau di leher, jadi ngambil yang dekat aja ya. Low latency, ini minim banget latensinya. Jadi udah sinkron lah ya gerak bibir di hasil rekaman videonya dengan suaranya. Dan battery life-nya diklaim hingga 10 jam. Tuh, biasanya pada dipakai di kerahnya di baju ya. Oke, fitur. Ini dia jaraknya bisa sampai 100 meter wireless operating range-nya. Jadi kalau kamu ngambil footage yang jauh juga nih masih bisa. Dan yang ini udah bisa pilih mono atau stereo ya outputnya. Saya butuh yang stereo itu buat ngetes speaker, kalau nggak loudspeaker smartphone, ngetes depth-nya ya, virtualisasi kiri kanannya. Dan ada 3,5 mm headphone jack buat real time monitoring. Biasanya itu di receiver-nya ya. Built-in omnidirectional microphone for 360 sound pickup. Jadi kalaupun nggak pakai lavalier, si clip-on-nya itu udah ada mikrofonnya, kompatibel with smartphone, tablet, kamera, camcorders, dan lain-lain. Nah, ini isi di dalam paketnya, 2 transmitter, 1 receiver, 1 kali USB-C charging cable, dan dapat kabel TRS to TRS ya. TRS to TRS itu biasanya buat kamera. Kalau yang TRS to TRS buat smartphone, atau kebalik bisa jadi, saya suka lupa. Dan dapat charging case-nya, 2 kali full windscreen, dead cat-nya itu, dan 2 kali lavalier microphone. Oke. Yang belum ada mungkin ini ya, kabel buat teman-teman yang smartphone-nya nggak ada jack audio. Pengguna iPhone mungkin itu butuh adapter lagi. Biasanya ada sih adapter yang udah dijual buat itu ya, Lightning to jack audio. Android juga sama, Type-C to jack audio juga ada. Harganya lumayan, tapi kalau memang beneran buat konten profesional, kerasa banget sih upgrade-nya. Saya dari dulu biasanya pakai mikrofon yang mini shotgun ya buat unboxing, lalu pindah pakai Blink 500 ini. Suara tuh lebih berbobot, lebih bulat, kemudian juga ya lebih ini aja, lebih konsisten gitu suaranya dibandingkan pakai shotgun yang kadang tergantung jaraknya. Kalau ini kan selalu dipasang di leher, dekat leher. Tapi hati-hati aja, jangan terlalu dekat ke leher karena kalau sampai suara menelan ludah terekam itu mengganggu sih. Oke, dapat pouch seperti ini juga. Pouch-nya mantap, bisa buat bawa semuanya, termasuk kayaknya si charging case-nya bisa masuk ke pouch itu ya. Setelah itu, seperti biasa, kita dapat buku manual dan juga stikernya. Stikernya ini saya tempel di kaca mobil. Jadi nggak cuma stiker Apple ya yang bisa ditempel di kaca mobil. Saramonic juga bisa. Ini buat tunjukin kalau kamu content creator yang gear-nya bagus mungkin. Sip, langsung ke charging case-nya. Si transmitter sama receiver-nya ada di sini. Lumayan besar charging case-nya, dan saya nggak tahu bisa berapa kali ngecas nih. Infonya ini 3000 mAh nih baterainya. Bisa banyak lah, ini mah 3000 mAh mah. Dan buat ngecas si charging case-nya ada port USB Type-C ya. Ini handy banget kalau buat teman-teman yang suka bepergian,
bikin konten tiba-tiba, tidak direncanakan di jalan, tinggal buka, pairing, pasang. Kalau ini adalah buat apa nih? Buat tahu sisa baterai yang ada di charging case-nya ya, tombol gambar baterai itu. Ini buat open. Oke, ini dia receiver-nya. Kalau RX itu receiver-nya. Blink 500 Pro X. Ada layarnya, logo Saramonic. Di sisi kanan ada tombol power sekaligus tombol mute. Kalau ditekan dan tahan buat on atau off, tekan sekali buat mute kayaknya. Di sisi bawah ada ini pin magnetik, logo magnetik buat chargingnya. Nah, oke. Sementara di sisi kiri ada tombol plus dan minus, ini buat set, pindah-pindah menu, dan juga bisa dicas mandiri ya, tanpa charging box-nya. Kalau kamu males bawa charging box-nya, bisa bawa receiver sama transmitternya aja, nanti dicas pakai kabel Type-C lagi. Di sisi bawah tidak ada apa-apa, di sisi belakang ini ada penjepitnya juga ya, ini bisa dimasukin ke hot shoe di kamera. Dan di atas ada ini buat monitoring, dan ini line out buat output audionya ke kamera atau ke smartphone ya. Kita taruh lagi, biarkan dia ngecas dulu. Nah, sekarang kita lihat receiver-nya. Satu aja kali ya. Kalau bentuknya sama persis, transmitter dan receiver. Tuh, termasuk di kiri sama persis ada tombol plus minus dan port Type-C. Di bawah tidak ada apa-apa sama, dan di kanan juga sama, tombol power sekaligus tombol mute. Nah, ini bisa dijepit ke baju, ke kerah, atau ke ya apapun lah yang ada di baju kamu. Ini lubang mikrofonnya ya, internal mikrofonnya sudah ada di sini, dan ini kalau mau ditambahkan mikrofon lavalier yang ini nih. Kamu tinggal pasangkan ke sini, harusnya auto sih, dia pilih inputnya, begitu ada lavalier yang tercolok, otomatis diambil input dari lavalier ya. Bukan dari mic bawaannya. Nah, kalau misalkan di kondisi yang banyak angin, kamu bisa tambahkan ini windshield atau dead cat atau fur buat mengurangi suara hembusan angin. Jadi seperti ini penampakannya. Oke. Kita coba lepaskan kembali dulu. Gampang kok lepas dan pasangnya. Lalu kita taruh lagi di charging box-nya dan dia mengisi daya ya. Receiver-nya itu ada A dan B, itu menunjukkan konektivitasnya dengan si transmitter ya. Nah, kita angkat misalkan transmitter yang ini B, ada tandanya tuh. Di sini B, dan di sini pun yang muncul level suara yang masuknya di B ya. B ini biasanya buat kanan, A buat kiri. Kalau di mode stereo. Kalau mau masuk ke menu, tekan dan tahan sepertinya. Ya, tekan dan tahan, kemudian masuk volume. Output mode mono, tekan dan tahan lagi tombol plus. Nah, masuk ke pengubahan. Bisa pindah-pindah stereo dan mono. Tekan dan tahan lagi. Selesai settingan itu, buat pindah ke menu selanjutnya. Bisa plus minus lagi ya. Mute key enable, kemudian backlight mode, language, restore, pair, version, volume. Tapi kalau soal masalah konektivitas, yang selama ini saya rasakan pakai produk Saramonic sih nggak pernah ada masalah ya. Bagus, bisa dibilang tanpa delay dan juga nggak putus-putus. Oke, tuh sudah masuk kembali ke home screen-nya. Tinggal pakai, dan huruf M di kiri atas itu kayak modenya ya, mono. Kalau S mungkin stereo. Menurut hemat saya sih harusnya ada cara yang lebih praktis buat ganti mode mono dan stereo. Itu menunya deep banget, kedalaman menunya terlalu dalam gitu ya. Tekan tahan dan lama masuk ke menu, habis itu tekan dan tahan lama lagi buat pindah mode stereo, habis itu ganti mono ke stereo, tekan tahan lama lagi buat simpan, kemudian tunggu lagi sampai bisa masuk ke home screen-nya. Paling itu aja sih, sedikit input buat Saramonic. Oke, habis ini kita langsung bandingkan saja suaranya, input yang didapatkan dari Saramonic Blink 500 Pro X ini berbanding dengan ini nih, bentar, kameranya goyang. Saramonic Blink 500 generasi pertama. Kalau ini saya suka karena simple banget, tinggal tekan dan tahan buat nyalain. Tapi yang ini memang nggak bisa mode stereo ya, mono terus ya. Jadinya nggak bisa buat ngetes depth loudspeaker. Ini juga mungkin udah outdated, versinya udah rada lama. Tapi bertahun-tahun saya pakai masih bagus sampai saat ini. Itu adalah mungkin
salah satu testimoni dari saya sebagai pengguna. Dulu beli ini berapa ya? 2 jutaan kalau nggak salah. Dan menurut saya worth it banget buat ningkatin kualitas audio konten saya. Dan memang durable si produknya ya. Oke, yuk kita bandingkan suaranya Saramonic Blink 500 generasi pertama dengan Saramonic Blink 500 Pro X yang lebih baru ini, yang sudah punya charging case, sudah ada layarnya OLED, dan apalagi bisa stereo ya. Oke. Ya, ini adalah contoh audio yang direkam dengan mic clip-on andalan saya selama ini, yaitu Saramonic Blink 500 ya, yang generasi pertama. Silakan disimak sambil saya akan selip-selipkan suara dari mikrofon saya yang baru ya. Nanti kita bandingkan antara ini dengan pakai clip-on-nya saja, atau pakai lavalier juga, atau sekalian pakai windshield-nya. Nah, sekarang saya sudah pakai Blink 500 Pro X yang lebih baru, yang kelihatan tuh ada layarnya ya di sini. Di mono mode ini, silakan dicek juga gimana karakternya dibandingkan yang barusan. Habis ini saya mau coba pasang windshield-nya ya, silakan disimak juga kalau pakai windshield di dalam ruangan, apa bedanya. Bedanya yang pertama mungkin ada bulu-bulunya ya, geli-geli dikit ke leher. Tapi harusnya lebih jernih suaranya, terutama kalau lagi di luar ruangan dan ada angin ya. Nggak yang kenceng-kenceng banget sih anginnya tetap. Kemudian abis ini kita akan coba bandingkan dengan lavalier bawaannya Blink 500 Pro X. Habis itu kita coba tes di luar. Clip-onnya saya pakai di sini aja ya, nggak saya masukin ke dalam baju kabelnya. Yang penting kan nyolok ke Blink 500 transmitternya nih. Sambil saya mau ngetes juga split testnya, kita ngomong medok aja kayak gue, dem. Kenapa perlu tes kayak gitu? Karena buat ngetes ininya juga ya, spike-nya juga. Gimana kalau dia menghandle suara yang tiba-tiba kenceng, beda dari level suara yang masuk sebelumnya. Oke, saya harus ngomong terus biar bisa kebandingin suaranya. Sekarang lagi pakai lavaliernya. Udah pakai lavaliernya di sini, ya di tempat yang sama kayak yang barusan. Ini kerasa sih filternya si busanya lebih besar ya, lavalier yang Blink 500 Pro X ini. Kelihatan ada gain-nya di sana, karena pakai mode mono, L dan R-nya seimbang ya. Nah, di sini kita ngomong ngedok lagi. Gimana kalau begitu? Sorry kalau ngomongnya kayak gitu, memang mau nggak mau split test-nya harus kayak gitu ya. Kemudian abis ini rencananya kan mau keluar, tapi saya mau ngomong sesuatu dulu deh. Ini mungkin kelebihannya selain ada layarnya, dia juga punya lubang buat monitoring, jadi bisa dicek langsung output suaranya di sana sama kameramen kalau kamu punya kameramen. Nah, memang kendala saya bikin konten selama ini adalah karena segalanya sendiri ya. Jadi kameramen sendiri megang kamera nggak bisa karena pasti harus ditaruh di tripod kalau facecam gini. Jadi butuh setup mic wireless seperti ini karena biar nggak ribet kabel kan jadinya. Terutama buat teman-teman yang mungkin bikin kontennya kayak vlog, jalan-jalan, atau di luar ruangan, ini bakal kepake banget, termasuk yang suka bikin podcast, ngobrol-ngobrol. Misalkan datang ke tempat siapa, ngajak ngobrol, ini adalah salah satu tools yang mungkin bakal bantu banget buat bikin konten kayak gitu ya. Saramonic banyak banget dipakai, asli deh. Kalau kamu lihat channel-channel yang suka ngobrol bareng, itu mesti pakainya yang ini nih, yang saya yang lama. Yang ada bulatnya biru nyala kalau lagi on ya. Dan ini memang udah saya pakai bertahun-tahun, ternyata kuat sampai saat ini, kepakai terus. Tiap video unboxing saya pakai ini ya. Beda kalau yang lagi review yang pakai voice over, itu biasanya pakai mikrofon gede sih, disambungin ke voice recorder. Tapi kalau live ke kamera, biasanya saya pakai lavalier, kalau enggak clip-on-nya doang. Yang Blink 500 yang generasi pertama masih saya pakai saat ini, sehingga saat ini, karena pengoperasiannya simpel banget, tinggal nyalain dua-duanya, colok. Kebetulan kalau buat unboxing kan nggak perlu stereo ya, mono udah cukup. Nah, kalau buat ngetes loudspeaker, ngetes smartphone, suaranya depth-nya kayak gimana, memang butuh dua yang bisa stereo. Dan ini udah bisa di cover sama Blink 500 Pro X ini. Nanti bisa diubah modenya di receiver-nya jadi stereo. Nanti kita coba juga kalau stereo kayak gimana. Dan ternyata pas tadi saya buka si charging case-nya ini, otomatis pada nyala semua ya. Jadi waktu unboxing kan kayak nggak mau nyala. Ternyata kalau udah terisi powernya, begitu dibuka charging case-nya otomatis semuanya nyala. Jadi tinggal pakai, nggak usah ditekan-tekan dulu tombol powernya ternyata.
Habis ini kita mungkin akan coba tesnya di luar ya, biar kerasa juga kalau ada noise dari angin mungkin atau dari suara sekitar kayak gimana masuknya ke mikrofon ini. Ini sendiri di luar habis hujan masih ada suara netes-netes air sedikit. Gimana? Masuk nggak ke audio dari video kali ini? Mungkin nggak akan ada kesimpulan tentang gimana atau yang mana yang lebih bagus. Dibandingkan saja, dicek saja. Saya nggak tahu juga yang Blink 500 yang pertama ini, apakah masih dijual resmi di pasaran, atau sudah memang digantikan dengan yang baru-baru yang ada layarnya. Oke, udah rada panjang ngomongnya, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Sekarang ngetes mode stereonya, ini saya ngomong kelihatannya lebih berat ke yang kiri kalau di kamera si gainnya. Yang kiri itu yang A ya, ini yang B saya tutup, saya jauhkan. Harusnya suara saya sekarang ada di telinga kiri teman-teman. Dan kalau gini, suara saya harusnya lebih berat di telinga kanan teman-teman ya. Walaupun ini si L-nya masih cukup sensitif, masih ada gain-nya. Dan sekarang suaranya udah lebih seimbang kiri dan kanan ya. Ini bakal berguna sekali lagi buat ngasilin depth suara. Tapi kalau kamu buat ngobrol dua orang, lebih baik dipakai di mode mono. Jadi dua-duanya imbang kiri dan kanannya ya. Oke, kecuali memang kamu mau bikin suaranya seolah-olah yang satu datang dari kiri, yang satu datang dari kanan. Tapi ya dengan bisa diubah-ubah, fleksibel kayak gini sih tergantung kamu mau aturnya kayak gimana ya. Atau tetap di stereo nanti pas editing digabung jadi mono channelnya bisa aja. Oke, gimana? Harganya ini sekitar 4 jutaan dan kualitasnya kayak gini. Kepake nggak? Kalau buat saya kepake banget buat bikin konten, terutama video unboxing dan juga video review pas bagian tes suara depth-nya ya, kiri dan kanannya. Kalau ini di outdoor dengan Saramonic Blink 500 Pro X, belum pakai ini ya, dead cat. Di luar suara habis hujan masih ada gerimis sedikit, silakan disimak suaranya. Ada pesawat lewat juga, kedengeran nggak masuk ke video kali ini. Nah, kalau ada birunya menyala seperti ini berarti pakai Blink 500 generasi pertama. Di outdoor saya nggak pakai lavalier ya, karena pasti lebih ribet kan kalau pakai lavalier, dan kebanyakan orang juga kalau nge-vlog biasanya pakai ini doang. Termasuk kalau buat wawancara gitu ya, dipegang-pegang pakai tangan, diarahkan ke narasumber, bisa pakai ini doang. Tanpa windshield, karena memang nggak ada tempatnya. Ini langsung mikrofonnya mengarah ke sini, nggak ada lubang buat windshieldnya. Di Blink 500 generasi pertama ini, silahkan disimak audionya. Tapi sekarang udah lewat pesawatnya, udah jauh. Paling ada suara Mang Baso aja, kedengeran nggak? Ya pesawatnya keburu lewat ya, mungkin nanti nggak keburu kebandingin sama kalau lagi pakai Blink 500 generasi pertama. Tapi saya akan coba pakai dead cat-nya dulu atau windshieldnya. Oke, sekarang udah pakai windshieldnya, pesawatnya masih ada lewat, udah mulai melemah suaranya. Apakah angin sih nggak ada ya, cuma gemericik hujan harusnya masih masuk kedengaran. Silakan dibandingkan dengan dan tanpa dead cat ini ya. Sambil sekali lagi kita sisipkan suara dari Blink 500 generasi pertama yang sayangnya memang nggak punya tempat buat naruh windshield. Oke, balik lagi ke Blink 500 generasi pertama. Mungkin kita tutup aja videonya di sini. Silakan teman-teman simak dan bandingkan suaranya dan diputuskan. Kira-kira untuk kebutuhan teman-teman lebih baik ambil Blink 500 yang lama atau Blink 500 Pro X dengan berbagai kelebihan fitur barunya ya. Ada layar, bisa stereo dan mono, bisa pakai windshield, dan ada charging case-nya yang ternyata kalau dibuka dia otomatis nyala, ditutup, ditaruh otomatis ngecas lagi, dan dapat pouch. Pouch ini berguna banget karena kan si charging case-nya nggak ada tempat buat kabel, windshield, dan juga lavaliernya ya. Oke, ada yang bangun. Kita harus tutup videonya di sini. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agung Mimit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.